Halo Sobat Pipa, selamat datang di Piping Podcast, tempat ngobrol santai tapi penuh makna seputar dunia teknik perpipaan. Saya Dinda Revalena, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu dosen yang sangat inspiratif di teknik prodi perpipaan, yaitu Bapak Ali Reza. Selamat datang Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya. Gimana nih kabar Bapak hari ini Pak? Kebetulan kabar saya baik ya. Saya habis mengajar dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang tadi. Ada teori dan juga ada kelas praktikum. Sangat padat sekali ya Pak ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, boleh dong Pak diperkenalkan sedikit tentang latar belakang Bapak, mungkin pengalaman mengajar atau sebidang ilmu yang pernah Bapak tekuni lah. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi, nama saya Muhammad Ali Reza. Bisa dipanggil Ali ataupun Reza, terserah dengan teman-teman maupun mahasiswa-mahasiswa. Kemudian, untuk pengalaman mengajar, saya baru mengajar hitungan bulan ya, terhitung dari mungkin sekitar Agustus. Kemudian itu yang secara formal. Sebenarnya saya sudah mengajar secara informal, yang mana itu di luar kampus. Itu sudah terhitung dari mungkin sekitar tahun 2021 atau 2022, di mana itu dimulai dari angkatan 2018 yang mulai mengerjakan skripsinya atau tugas akhirnya ya. Jadi pengalaman mengajar saya dan diskusi dimulai dari situ. Kemudian pengalaman formal mengajar baru dimulai di Agustus tahun 2025. Kemudian latar belakang saya alumni D4 Teknik Perpipaan tahun 2016, angkatan 2016 dan lulus tahun 2020. Kemudian saya melanjutkan S2 di ITS, saya mengambil teknik sistem perkapalan. Kemudian saya kuliah sambil bekerja. Jadi sekitar 2021 saya kuliah, itu dibarengi dengan bekerja di salah satu pabrik di Gresik. Kemudian dilanjut dengan beberapa perusahaan lainnya, ada di smelter dan terakhir di smelter juga, tapi project yang FRF walaupun cuma sebentar. Kemudian untuk latar belakang saya di D4 saya mengambil topik TA itu pressure vessel analysis. Kemudian untuk S2-nya saya lebih fokus ke manajemen risiko dan fokusnya di metode risk based inspection. Kurang lebihnya seperti itu. Aduh, seru banget ya Pak ya. Perjalanan yang cukup panjang sekali ya. Oke. Nah, kalau bicara soal dunia perpipaan, banyak mahasiswa yang masih penasaran sebelumnya seberapa besar peluang kerja yang dapat didapatkan oleh mahasiswa teknik perpipaan sih Pak? Oke, terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya saya akan jawab sepengetahuan dan sepengalaman saya. Untuk peluangnya sangat-sangat besar. Jadi sebenarnya teknik perpipaan sendiri itu kan merupakan pecahan daripada teknik mesin. Jadi teknik perpipaan sendiri itu lebih spesifik. Jadi kita itu kurang lebihnya anaknya teknik mesin. Jadi kurang lebihnya kita masih ada sangkut pautnya dengan teknik mesin. Jadi peluang kita sebenarnya cukup besar. Di sisi lain kita ada yang linear dengan mesin, dan di sisi lain kita juga fokus di pipanya. Jadi kalau misalkan mungkin mahasiswa-mahasiswa baru atau orang-orang yang belum begitu paham tentang teknik perpipaan akan berpikiran teknik perpipaan itu pekerjaannya apa sih setelah lulus. Nah, pekerjaannya banyak sekali ya. Mungkin yang pastinya sudah diketahui adalah piping designer,
piping stress analysis. Nah, kemudian ada juga engineering di kantor maupun di construction di lapangan. Jadi ada EPC ya, engineering, procurement, dan construction. Kemudian masih banyak lagi, tidak hanya terbatas pada itu saja. Ada reliability engineering, ada namanya cost control, project management, project control, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya untuk teknik perpipaan sendiri itu sangat-sangat luas, dan itu tidak terpaku pada itu saja ya. Jadi bisa yang lainnya juga, jadi wirausaha juga bisa, kemudian pengusaha dan lain sebagainya. Tapi jika bekerja di bidang teknik itu juga banyak sekali. Jadi di EPC bisa, di proses pun juga bisa, begitu kurang lebihnya. Jadi jangan minder dan bingung ketika lulus mau bekerja apa, karena sangat banyak sekali peluangnya. Gitu. Nah, kalau untuk mencapai hal tersebut, skill apa sih Pak yang harus dimiliki oleh lulusan fresh graduate dari teknik perpipaan itu sendiri? Jadi skill-skill apa saja sih yang diperlukan? Kita bahas satu-satu ya. Pertama ada skill komunikasi. Skill komunikasi itu sangat penting. Salah satunya baik berkomunikasi dengan teman kerja, teman sejawat, dan yang tidak kalah penting adalah berkomunikasi dengan atasan. Ya. Baik dengan atasan maupun dengan teman-teman sejawat yang berbeda jurusan. Jadi masih dalam satu proyek dan kita diharuskan untuk berhubungan dengan jurusan-jurusan yang interdisiplin dengan kita. Kemudian selain daripada komunikasi, ada skill-skill seperti penggunaan software maupun ilmu-ilmu baik dari standar buku maupun lain sebagainya. Contohnya kalau dari buku-buku dan standar pasti yang tidak kalah penting ada ASME PDK 3, PDK 1 dan PDK 1 series lainnya. Kemudian jangan hanya terpaku pada buku-buku itu saja, karena buku-buku itu sangat banyak. Dan yang saya sarankan dan mungkin kalau bisa saya paksa adalah kalian harus sering banyak baca apapun itu, baik buku, jurnal, yang penting bisa menambah wawasan, baik yang menunjang di pekerjaan maupun tidak. Kemudian ada penggunaan software. Penggunaan software yang biasanya digunakan ada Cesar, Bentley Autopipe, kemudian 3D Plan dan lain sebagainya, baik untuk menganalisis maupun menggambar. Itu yang perlu kalian pelajari, karena pada dasarnya nanti di perusahaan pasti akan berguna. Kemudian bisa mengikuti sertifikasi. Ya, jadi sertifikasi di luaran itu banyak sekali. Kalian bisa lihat kira-kira sertifikasi apa saja sih yang kemungkinan dibutuhkan oleh perusahaan sekarang. Karena ada sangat banyak sekali dan tidak mungkin saya sebutkan satu-satu di sini. Oke. Kurang lebih itu ada 3 yang terpenting yang harus kalian kuasai dan miliki. Nah, tadi kan Bapak sempat menyebutkan pengalaman-pengalaman kerja. Nah, boleh diceritakan lebih dalam nggak Pak pengalaman kerja yang pernah Bapak lakukan? Jadi mungkin ini diawali dari saya UJT ya. Saya UJT ada di Gresik juga. Saya di sana sebagai drafter juga, sebagai engineer juga. Jadi pada waktu itu sempat ada project untuk menggambar warehouse untuk Razer. Kemudian itu di 2019. Kemudian di 2021 saya di pabrik di Gresik itu penghasil minyak. Jadi saya di sini sebagai engineer, yang mana saya juga gambar dan juga perlu untuk mengecek di lapangan tuh sudah betul atau tidak, sudah sesuai gambar atau belum dan sebagainya. Jadi baik saya berkomunikasi dengan teman yang satu bekerja dengan saya, yang sama-sama engineer-nya, saya berhubungan dengan QC, saya berhubungan dengan helper,
dan saya berhubungan dengan atasan lainnya, SMPM dan lain sebagainya, hanya itu dibutuhkan skill komunikasi yang baik. Kemudian dilanjut dengan saya ada di smelter, itu di salah satu perusahaan, saya sebagai spool control. Jadi spool control itu tugasnya adalah untuk mengecek dan lebih tepatnya seperti kita harus tahu letak spool ini di mana, kita harus tahu data-data spool itu gimana. Kurang lebihnya kita yang mengecek keluar masuknya dari spool itu tadi. Spool itu adalah potongan daripada line number. Kemudian dilanjut saya di Petrosi, walaupun cuma sebentar. Itu juga project smelter. Saya sebagai piping engineer. Yang dikerjakan juga ada macam-macam ya. Ada menghitung insulasi, kebutuhan material, dan lain sebagainya. Jadi dari skill komunikasi itu, kemudian dari integritas yang kalian punya, keuletan dan lain sebagainya, itu yang nanti akan membawa kalian ke pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Kenapa? Karena ketika skill kalian sudah diakui dan kalian juga sudah menunjukkan performa yang bagus, maka misalkan dari perusahaan yang sebelumnya akan merekomendasikan kalian ke perusahaan berikutnya ataupun akan memberikan rekomendasi ke teman-teman mereka. Jadi kalian harus memberikan kepercayaan, kalian harus memberikan 100%. Jawabannya seperti itu. Kemampuan kalian agar mereka juga bisa pada akhirnya memberikan rekomendasi, kemudian juga bisa jadi begini, bisa jadi mereka merekomendasikan ke perusahaan yang lain ketika pada saat itu proyek sudah selesai ataupun diangkat menjadi karyawan tetap gitu. Nah, sekarang ini kan Bapak lagi jadi dosen mengajar. Nah, pengalaman Bapak selama mengajar nih seperti apa, Pak? Pengalaman mengajar saya walaupun baru sekian bulan ya, saya kira dan saya rasa cukup menarik. Karena saya harus terjun ke dunia pendidikan yang secara formal, kemudian saya harus mengajar baik adik-adik tingkat saya sendiri maupun jurusan lainnya. Jadi yang menjadi keunikan adalah mungkin perbedaan generasi. Jadi ada perbedaan cara belajar, perbedaan cara menangkap informasi, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang pada akhirnya itu menjadi keunikan tersendiri. Jadi ada dari kelas A, B, C, ataupun kelas lainnya yang memang mereka pasti ada keunikannya masing-masing ya. Ada yang memang condong dan lebih terampil pada akademik maupun non-akademik. Ada menemukan kesulitan-kesulitan gitu nggak, Pak? Kan dulunya di dunia kerja yang berhubungan dengan orang-orang teknik-teknik, sekarang nih lagi sama anak-anak kayak gitu, mahasiswa-mahasiswa. Mungkin perbedaannya adalah ketika di proyek kita bertemu dengan orang-orang yang beberapa mereka sudah paham. Jadi ketika kita ngobrol ataupun berdiskusi maupun saya kasih tahu sedikit, mereka sudah paham gitu. Nah, kalau mahasiswa ini kan karena mereka masih baru, anggapannya kayak untuk semester-semester awal seperti kertas yang sangat-sangat putih ya. Jadi juga harus ekstra sabar, juga harus pelan-pelan juga. Ya, penyakit dari dulu sampai sekarang adalah anggapannya seminggu lalu sudah diajari, seminggu berikutnya sudah lupa. Gitu. Oke. Nah, untuk mungkin Bapak bisa memberikan pesan atau motivasi lah untuk teman-teman yang lagi nonton nih. Oke, mungkin saya nggak bisa banyak berbicara dan memberikan masukan ya, tapi yang bisa saya berikan adalah
berikan usaha kalian 100% dimanapun tempatnya. Kemudian jangan pernah berhenti belajar dan membaca. Kemudian kalaupun belajar, jangan malu untuk bertanya pada siapapun, karena kita tidak tahu juga di mana kita bisa mendapat ilmu yang sebenarnya benar-benar kita butuhkan. Dan jangan pernah minder ketika kalian setelah lulus belum dapat kerja, tetap usaha, karena pasti akan ada jalan, karena banyak sekali peluang-peluang untuk lulusan teknik perpipaan, baik fresh grade maupun yang sudah experience. Oke. Terima kasih banyak Bapak untuk sharing hari ini. Terima kasih untuk inspirasinya. Nah, itu teman-teman yang mungkin masih bingung kenapa kita pilih teknik perpipaan, masuk teknik perpipaan, terus apa yang didapatkan setelah kita lulus dari teknik perpipaan. Nah, itu mungkin bisa mendengar lagi cerita dari Pak Ali tadi ya teman-teman. Baik, Sobat Pipa, itu dia tadi obrolan menarik kita bersama Bapak Ali di Piping Podcast. Kali ini jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode selanjutnya, karena akan ada banyak topik menarik dari narasumber berikutnya. Saya Dinda Revalena, pamit undur diri, sampai jumpa di Piping Podcast berikutnya. Terima kasih.